Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinatra Sina dan di sini saya akan menjelaskan apa itu marketing public relation dan strategi apa saja yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan marketing public relation untuk meningkatkan citra perusahaannya. Sebelum kita bahas, alangkah baiknya kita definisikan terlebih dahulu apa itu marketing public relation. Marketing public relation adalah proses mengidentifikasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan nilai serta memelihara hubungan yang memuaskan pelanggan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Tujuan dari marketing public relation bukanlah selling, namun lebih kepada pemberian informasi, pendidikan, dan upaya peningkatan pengertian melewat penambahan pengetahuan mengenai suatu produk, jasa, atau perusahaan. Marketing public relation merupakan suatu konsep yang lebih tinggi dan lengkap dari iklan yang biasa karena akan lebih kuat dampaknya dan agar lebih lama diingat oleh konsumen. Dari pengertian ini, kita bisa simpulkan bahwa marketing public relation adalah proses di mana adanya hubungan atau adanya penjalinan hubungan antara konsumen dengan perusahaan untuk meningkatkan citra atau meningkatkan persepsi baik yang diberikan oleh konsumen kepada perusahaan. Ya, di sini ada tujuan dari marketing public relation. Tujuan marketing public relation adalah untuk mendapatkan kesadaran, merangsang penjualan, memfasilitasi komunikasi dan membangun hubungan antara konsumen, perusahaan, dan merek produknya. Menurut Kotler, tujuan dari marketing public relation adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu membangun kesadaran. Marketing public relation menempatkan cerita di media untuk memperoleh perhatian terhadap produk, pelayanan, personel, perusahaan, atau ide-ide dan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Di sini konteksnya adalah bagaimana caranya suatu perusahaan itu memberikan memberitahu pada masyarakat tentang eksistensinya. Jadi masyarakat itu akan tahu atau masyarakat itu diberikan informasi, banyak informasi atau berita-berita bahwa ada loh perusahaan ini dalam bergerak dalam bidang apa dan produknya apa saja. Itu adalah tahap yang pertama atau tujuan yang pertama dari marketing public relation. Yang kedua adalah membangun kredibilitas. Membangun kredibilitas berarti mengkomunikasikan pesan terhadap banyak sektor-sektor atau stakeholder lainnya agar perusahaan ini dipercaya atau mendapatkan suatu peringkat yang baik terhadap di mata publik. Yang ketiga ada mendorong wiraniaga dan penyalur. Marketing public relation dapat menolong semangat wiraniaga dan penyalur. Cerita tentang produk baru sebelum diluncurkan dapat membantu tenaga penyalur untuk memasarkannya. Yang keempat, mengurangi biaya promosi. Biaya yang dikeluarkan untuk marketing public relation lebih sedikit dibandingkan dengan biaya pos dan iklan. Semakin kecil anggaran perusahaan, semakin kuat alasan menggunakan marketing public relation untuk memperoleh perhatian. Di sini bisa kita lihat bahwa dibanding untuk melakukan iklan yang konvensional atau iklan-iklan yang biasa-biasa saja, perusahaan melakukan marketing public relation dengan banyak cara, dengan banyak strategi, baik itu secara langsung, interaksional, maupun secara pesan yang memang disampaikan secara pengumuman atau secara penyiaran. Lalu setelah itu ada yang namanya strategi marketing public relation. Menurut Ruslan, terdapat 3 pendekatan marketing public relation yang menggabungkan antara strategi pemasaran tradisional dan dimensi mega marketing. Marketing public relation membutuhkan komunikasi dari bagian yang bukan merupakan bagian pemasaran tradisional chain. Adapun strategi-strategi marketing public relation adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah strategi push. Strategi ini dimana adalah perusahaan mendorong produknya melalui sarana tertentu. Produser secara agresif mempromosikan produknya ke wholesaler atau perantara. Wholesaler mempromosikan kepada retailer atau pengecer, dan retailer mempromosikan kepada konsumen. Yang kedua adalah strategi pull. Strategi ini digunakan untuk membangun permintaan konsumen sehingga sangat membutuhkan biaya sangat besar untuk membuat iklan dan mempromosikannya pada konsumen.
Yang ketiga, strategi PAS. Public relation memiliki kekuatan yang untuk mempengaruhi dan menciptakan opini publik yang menguntungkan. Program MPR tersebut di satu sisi merupakan upaya untuk merangsang pembelian sekaligus dapat memberikan nilai-nilai atau kepuasan bagi pelanggan. Di sisi lain, melalui kiat public relation dapat menyelenggarakan komunikasi timbal balik dua arah yang didasari informasi dan pesan-pesan yang dapat dipercaya, diharapkan dapat menciptakan kesan-kesan positif terhadap perusahaan. Dari strategi tersebut, banyak contoh yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Seperti yang paling mudahnya adalah suatu kegiatan atau lomba-lomba atau acara ulang tahun mungkin, atau penghargaan-penghargaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk bagaimana caranya memperlibatkan konsumen-konsumen atau masyarakat-masyarakat untuk masuk ke dalam dunia perusahaannya atau masuk ke dalam kegiatan-kegiatan perusahaannya itu. Lalu ada yang namanya iklan layanan masyarakat, nanti akan saya tampilkan contohnya. Iklan layanan masyarakat itu bertujuan untuk memberikan suatu pesan positif atau suatu himbauan atau suatu himbauan akan suatu isu yang terjadi dalam masyarakat agar menunjukkan bahwa perusahaan itu terlibat atau perusahaan itu memberikan atensi khusus terhadap isu-isu tersebut. Lalu di situ nanti mungkin akan dikenal perusahaan itu akan dikenal oleh masyarakat sebagai perusahaan yang memberikan atensi khusus terhadap isu-isu tersebut. Lalu yang paling gampang dan paling mudah kita temui adalah yang disebut dengan virtual atau interaktif marketing PR. Contoh yang satu ini adalah ketika kita membuka Twitter atau sosial media lainnya, Instagram, Facebook, dan yang lainnya, itu nanti di situ akan terlihat bahwa adanya interaksi antara perusahaan dan konsumen secara langsung, karena di situ secara langsung konsumen dapat memberikan keluhan-keluhan dan ada proses interaksi yang dilakukan dan langsung diberikan feedback oleh perusahaan tersebut gitu. Jadi seperti perusahaan-perusahaan internet service provider atau perusahaan-perusahaan PLN contohnya, yaitu mereka memperlakukan konsumennya dengan baik gitu. Sehingga ketika ada keluhan-keluhan atau mungkin anjuran-anjuran, kritik dan saran, itu akan selalu dilakukan secara interaksional. Ya, setelah tadi kita membahas mengenai apa itu marketing PR, apa itu tujuannya, apa itu strategi-strateginya, dan apa saja contohnya, di sini saya akan menampilkan suatu contoh dari yang namanya PSA, Public Service Announcement, atau yang biasa kita sebut iklan layanan masyarakat, yang dilakukan oleh suatu channel atau suatu stasiun TV mengenai hoax. Jadi di sini ya kita tampilkan saja. Ibu jangan diminum. Kejadian yang sebenarnya bukan seperti apa yang mereka lihat. Jangan ikut menyebar sesuatu yang belum tentu benar. Hindari hoax dan stop hoax. Jadilah bangsa yang cerdas dalam menerima berita di dunia maya. Ya, itu adalah merupakan contoh dari iklan layanan masyarakat yang dilakukan oleh Indosiar. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa praktek marketing public relation itu adalah suatu teknik strategi pemasaran yang tidak secara langsung menjual
produk yang diproduksi oleh perusahaan, namun bagaimana caranya untuk memberikan atensi, afeksi dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen terhadap perusahaan kita, dan bagaimana konsumen itu melihat atau bagaimana persepsi konsumen terhadap perusahaan kita. Itu akan jauh lebih penting dibanding angka-angka penjualan, namun pelayanan kita atau interaksi atau hubungan yang terjalin antara kita dan masyarakat itu jelek. Itu akan lebih baik. Ya, jadi mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.